Bisakah kita menunggu selama 5 tahun itu? Tentu saja tidak. Masyarakat Jakarta pasti menginginkan adanya perubahan menuju kesejahteraan. Masyarakat tentu menginginkan lingkungan yang bersih dan tidak menjadi korban banjir lagi. Oleh karena itu, jangan pernah salah dalam memilih pemimpin. Biarlah 2017 sampai 2022 dijadikan pengalaman pahit. Tapi setidaknya, di masa yang akan datang, mari kita lebih kritis dan lebih cerdas untuk memilih pemimpin yang pantas dan layak untuk memperjuangkan kesejahteraan dan kemakmuran warga Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTube-ku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Bapak Heru Budi Hartono membuktikan dirinya adalah antitesa dari si manusia murtad sang fenomenal. Hanya dalam hitungan bulan, dia menampakkan kinerja yang jauh lebih kinclong ketimbang pendahulunya. Meskipun waktu yang dibutuhkan untuk menjalankannya jauh lebih lama. Pertanyaannya, kenapa si badut Yaman ini gagal untuk memenuhi janji kampanyenya, sementara besar penyerapan anggarannya justru sangat tinggi? Indikasi ini memberi kita makna bahwa seorang pejabat yang hanya fokus pada angka statistik tanpa melihat realitas di lapangan akhirnya hanya menghasilkan kehampaan. Warga Jakarta tetap mengalami berbagai kesulitan meskipun program kerja sang pemimpin diklaim telah berhasil menyerap anggaran dengan persentase yang sangat tinggi. Naga-naganya angka penyerapan itu hanya digunakan untuk memanjakan pasukan pemandu sorak. Pengentasan bahaya banjir yang diwariskan oleh Basuki Cahayapurnama atau Ahok malah terbengkelai karena si manusia murtad yang baru memperoleh nama baru dari aliran sesat Alfa Omega di Papua itu tidak mau bersusah payah untuk bekerja sesuai harapan. Dia hanya konsentrasi menyiapkan anak tangga demi karir politiknya. Dan sejauh ini, dia pun berhasil memperdaya partai-partai pendukungnya. Meskipun presentasinya hanya seujung upil jika dibandingkan dengan para pendahulunya. Pertama, program pembangunan pengolahan sampah. Sejak peraturan gubernur penunjukan tanggung jawab pembangunan ITF yang diterbitkan pada tahun 2018 hingga 2019, pekerjaan masih belum menunjukkan kelanjutan signifikan. Hingga Agustus 2019, pembangunan unit pengolahan sampah ITF Sunter baru mencapai tahapan pengujian tanah atau setara 2% dari keseluruhan proses pembangunan karena ada masalah administrasi. Presiden Insinyur Haji Joko Widodo selaku kepala negara pun menyentil kepada kepala daerah mengenai persoalan sampah. Dia menyebutkan bahwa masalah ini sangat sulit diselesaikan sejak dia menjabat sebagai wali kota Solo maupun saat menjadi gubernur DKI Jakarta. Jokowi pun berpesan untuk urusan sampah harusnya bisa menjadi salah satu prioritas daerah untuk diselesaikan. Namun dalam pidatonya, Jokowi langsung mengklarifikasikan bahwa urusan sampah ini bukan menjadi kesalahan dari Heru Budi Hartono. Kalau sudah, ya senang. Tapi kalau 2023, saya akan kasih sanksi. Dan ini bukan karena Pak Heru Budi Hartono.
Sejak dulu memang kayak begitu. Maka anggaran di badan ini tolong dipus. Tutur orang nomor 1 di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Poin yang kedua, pengentasan masalah banjir. Persoalan banjir menjadi pembicaraan paling ramai di Jakarta. Masalahnya, Pemprov seperti tidak rela untuk bekerja sama dengan Kementerian PUPR untuk membebaskan lahan dalam pembangunan sodetan Kali Ciliwung yang tersisa 17 km dari keseluruhan yang mencapai 33 km tersebut. Ternyata hambatan terbesarnya ada kemauan politik gubernur periode 2017 sampai 2022 yang mempersoalkan sunatullah aliran air, yakni seharusnya dialirkan ke perut bumi dan bukan menggunakan gorong-gorong raksasa. Si badut Yaman ini lebih suka menggali tanah bak tikus got ketimbang membangun sodetan kali. Pejabat Gubernur DKI Jakarta, Bapak Heru Budi Hartono mengatakan bahwa proyek pembangunan sodetan Ciliwung akan selesai pada April 2023 mendatang. Mudah-mudahan bulan Maret ini sudah selesai. April bisa berfungsi, kata Heru Budi pada tanggal 1 Desember tahun 2022 yang lalu. Sebenarnya dalam kontrak, proyek tersebut ditargetkan selesai pada Agustus tahun depan. Tapi kita akan percepat, ujar Pak Heru. Mudah-mudahan pemilih pada Pilpres mendatang tidak lagi terjadi salah pilih pemimpin, seperti yang dialami warga ibu kota. Jika terjadi kesalahan, maka resikonya kita harus menunggu 5 tahun untuk melanjutkan semua program yang sudah digagas pada era Jokowi Maruf Amin. Pertanyaannya, bisakah kita menunggu selama 5 tahun itu? Tentu saja tidak. Masyarakat Jakarta pasti menginginkan adanya perubahan menuju kesejahteraan. Masyarakat tentu menginginkan lingkungan yang bersih dan tidak menjadi korban banjir lagi. Oleh karena itu, jangan pernah salah dalam memilih pemimpin. Biarlah 2017 sampai 2022 dijadikan pengalaman pahit, tapi setidaknya di masa yang akan datang, mari kita lebih kritis dan lebih cerdas untuk memilih pemimpin yang pantas dan layak untuk memperjuangkan kesejahteraan dan kemakmuran warga Jakarta. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya rakyat jelata yang bersuara.